Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Karom, Bapak Kepala Desa yang terhormat, Bapak Kepala DPD, kedua-duanya Pak Arif, satunya Arif Wijayanto, satunya Arif. Nah, kalau saya Akali Bisononya, tidak ada. Kemudian Pak Bendahara tadi, ini pahalanya paling banyak karena dia bawa uang, Insya Allah paling banyak. Nanti masuk surganya paling depan ya. Amin. Tenang saja Pak. Untuk lebaran kurang dengan sing utang, sing bayari dengan tambah market dulu. Pak Udin, semuanya yang hadir, wali santri, yang rawuh, anak-anak semua, alhamdulillah, takbir Allah. Alhamdulillah, saya nanti insya Allah setengah 11 sudah mohon pamit karena saya ada acara ke Pasuruan, acara MTQ, acara kantor sebenarnya. Mestinya hari Selasa, tapi dimajukan ini nanti. Makanya kemudian saya minta ke Pak Arif tadi untuk saya didahulukan. Jadi nanti mohon maaf tidak bisa menikmati tampilan anak-anak. Jadi saya mohon Bapak Ibu semuanya nanti dinikmati tampilan anak-anak. Di samping kacangnya mohon dihabiskan ya. Dan besok siap-siap ke puskesmas ya. Ya, saya nggak ngomong sakit, cuma siap-siap saja. Ya, karena saya kalau makan kacang banyak, ya lumayan. Ternyata malamnya agak bermasalah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, jalan untuk masuk surga itu sudah ada di depan kita. Satu, gedung TPI ini biasanya dulu dipersoalkan Pak, TPI atau TPA. Kalau TPA tempat pembuangan akhir, kalau TPI tempat apa, taman, pendidikan taman Al-Quran. Sebenarnya persoalannya pakai al atau enggak. Kalau taman pendidikan Quran enggak pakai al, pakai i, makanya langsung Quran. Tapi kalau Al-Quran TPA itu, wah dulu sempatlah ada yang, kalau saya ya nggak usah dibuat rame, ya, terus terserah sing jenengi TPA apa TPI apa TP apa wis mbarno. Yang kedua, insya Allah diharapkan dengan gedung ini putra putri panjenengan dan generasi bangsa 20-30 tahun bahkan 40, mungkin kalau Presiden Republik Indonesia 40 tahun kas itu siapa tahu dari sumber sono. Loh, kita nggak tahu kan? Kenapa? Karena tulisannya TPI, TPA, Al, A-nya pendek, min-nya panjang, artinya jujur. Diharapkan nanti yang sekolah di sini di samping bisa baca Quran, jadi orang-orang yang jujur. Jujur, mujur, gak jujur, acur. Ya kan? Karena cari orang pinter itu banyak, cari orang jujur itu sudah mulai. Jangankan dengan ojo ini ojo gaya. Ini ngomong goro-goro gak jujur kabeh. Oh saya ini suami-suami banyak yang gak jujur malah. Istri banyak yang gak jujur. Bagaimana yang jujur? Ngapunten. Kok putih kan kok jempulan. Itu gak jujur kan namanya. Gak jujur. Lek kepengin ya wis normal aja. Diudai biasa gak usah di kumpul.
Engko pas ning nonton kok jegetek. Nah, ya kan? Suami-suami sudah mulai ada yang nggak jujur, istri pun juga begitu. Maka saya lebih seneng istri saya itu sebenarnya wedaan nggak oleh kader-kader. Apa ben ketok? Asli ini. Mana yang manten kok ketok ayu, kan gemuk. Apa gempulane? Tidak perlu. Tapi asli kok ayu, mana orang Badui yang nggak ngaca itu. Mau Badui itu ketok ayu berarti ayu. Aku biyen cilianku, cilianku sekolah yang ngono. Itu masuk Sumber Sono, ketok wong ayu aku biasa ngomong. Wong desa ngene lho. Gak pedang malah iki tenan. Saiki beda Pak Lurah. Sumber Sono ketok ayu aku gak percaya. Mulai ada pembohongan. Nah, apa syuting ya? Apa jenis pokoknya PR gitu. Nah, jadi yang berikutnya sing badhe kula sampaikan. Kalau di undangan itu diminta soal amal saudara jariah. Bapak Ibu, langsung atau tidak langsung, ya. Semua yang terlibat dengan pembangunan gedung ini, insya Allah pikantuk jariah. Jariah itu amal yang mengalir setelah panjenengan sedo atau dengan masih hidup, bukan ketika jenengan sedo loh. Saat ini jenengan kan ada yang katanya dari Singapura, dari mana yang pakai tenaga tadi uli boten cuma tukang itu, tukang industri 120 dibayarin bulu-bulu gitu. Misalkan itu kan jadi jariah. Ini kan sudah selesai. Ini pertama kali ya. Ini dapat pahala 1 juta. Semua yang terlibat niku wau pikantuk ganjaran. Betul saya khawatir. Gak ketan sing nyawang tok oleh ganjaran. Wah, alhamdulillah. Kok iso Sumber Sono kebun bebek ae koyo ngene. Itu misalkan. Itu kan seneng, Pak. Insya Allah ganjaran. Ganjaran apa? Ganjaran nyawang. Kalau jenengan gak sumbang apa-apa yo saben isu ta saben sore ana bocah ning BPA ning kene-kene ngene to denger to. Engko yakin to ngene ngene. Nah. Jadi itu kan saben sore ning kene ngene to. Padahal tujuannya untuk senang terhadap ahli Quran. Itu yang saya maksud loh. Senang saja kepada orang baik itu pahala. Senang saja kepada ahli Quran itu pahala. Maka kalau ada Al-Quran, apalagi TPA, TPQ, rumah tafsir atau apapun, minimal panjenengan remen tok itu pun saya. Sing repot ki apa? Nyumbang gak, bantu gak, seneng gak, malah rusui. Lho opo sih? Karena kadang orang membeda-bedakan usul. Oh iki ngajar TPQ versi iki. Quran ini lho podo. Orang ini terus wong NU misalkan ngajari apa basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu kan ngono Muhammadiyah bulan ngomong lek wong anu juga piring gak kok buahe gitu. Cuma terus betul apa dialek itu memang agak berbeda dengan lek wong Iran itu mojoki betul saya rada mohon maaf Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu sebenarnya menurut logat Indonesia i. Itu contoh. Makanya pun tadi yang disampaikan Pak Bendahara, Pak Lurah, Pak Kepala TPQ, semuanya insya Allah yang terlibat akan memperoleh jariah pahala yang maka dungakno TPQ ini boten rusak, boten pindah, bahkan bertambah kecuali kiamat terjadi. Masalahnya kok gak setuju nih? Amin. Semangat. Loh ini kok ganti anak. Dari kiamat itu jomblo, dari kiamat itu 1000 tahun lagi misalkan TPQ ini masih ada, insya Allah dapat. Dengan tahu pahalanya, kalau sekali mengaji
Satu huruf 10. Kemudian setiap anak dapat 1000. Ada berapa anak sudah yang dapat? 70 kali 1000, 70.000. Kurang ngopo jajaran. Saiki nabung duit 100 juta saja di bank mek piro perulane. Saiki nggih kan iki. Apa istilahnya Pak? Kalau nabung uang di bank itu apa istilahnya? Investasi apa istilahnya? Tapi kalau pesan di bank dulu saat mau tabung itu uang emas nih. Uang emas. Jadi kan yang jawab sebenarnya dari Palura gak tahu nabung. Malah utang. Ya bener. Sergap yang bank tiap bulan. Saya bayar pikiran. Untuk bersama koin metode. Jujur astagfirullah. Nah, itu betul. Makanya apa kata Rasulullah? Idza mata ibnu Adam in qata'a illa min salasi. Itu yang populer nih, padahal ada hadis yang 7 amalan yang jika dilakukan maka pahalanya tetap mengalir. Wa imata walaupun orang yang melakukan itu telah mati. Kula panjenengan sami lek ndelok amal napa napa. Niku sekedhik. Lek amal jariah enake napa? Pokoke jenengan di alam kubur dapat transferan pahala. Jadi jenengan teng alam kubur itu mempunyai tabungan jenenge apa? Bank B C A. Bank Sentral Akhirat. Tangi turu isu-isu luting delok 100.000, 10.000, 1 juta. Efek dari apa? Amal jariah. Amal jariah kata hadis-hadis niku nun sewu gali sumur niku amal jariah. Gawe bangunan jariah. Makanya ini kalau bisa itu umpama ada musafir pengen nginep dibantu ning masjid ning kene sholat ning masjid. Soalnya saat ini itu musafir itu turun ning masjid tapi enggak sholat. Loh, nah kan mungkin saya suka mboten anu. Musafir itu turun ning masjid tapi enggak sholat. Kowe subuh luaya nyandi ngono. Nah, kalau ada begini dalam hadis membuat rumah untuk musafir itu adalah jariah mengalir. Jadi ini ada acara opo monggo lah. Ada orang misalkan tamu mantenan tonggo nginep kalau atunya hotel. Ini kan bukan hotel toh. Wow, hotelnya hotel Al Amin loh. Gelari karpet, iya toh. Mangan gowo. Enak. Loh ini serius ada orang yang koyoknya lah DPK itu mungkin turun wong gak apa-apa DPK ini kaisek sedino kanggo orang beri manten pahalanya lebih besar begitu DPK oleh kanggo nginep ketimbang libur rugi lalu jadi wong ngerti podo nih ceritanya ngoten lho masjid sempit sing arepe salat kata mestine mari salam assalamualaikum ini tidak usah mirip, tidak usah dungong langsung itu sebabnya saya anti jamaah dari kata tapi karena melete ngerti melete gua ya wes kebiasaan ini dan assalamualaikum sing kono arep sholat kalau bangunan liya ndak jadi sholat gara-gara jenengan wiridan waktu maghrib entek durung sholat kalau tahu dosa jenengan militan kali ganjarane kira-kira iso apa jenenge seimbang apa boten loh banyak orang loh begini mungkin teng iki boten tapi teng Surabaya pernah kejadian jadi saat sudah musolanya sempit orang yang mau sholat banyak wiridan suwe sing ngantri lah kucu-kucu wis adzan Isya, berarti kan gak sholat maghrib. Ya kalau musafir nggak apa-apa bisa dijamak takhir. Nah kalau orang lokal ribut, maka butuh tahu situasi Pak. Jadi ojo nenek kali iki wiridan
wiridan apa salah? Ora salah, wong wiridan kok salah, cuma salahnya gak roban panggonan, gak roba waktu. Ibu-ibu mari sholat wiridan suwe, padahal goreng ditinggal, oh gak apa-apa, mari ngono gosong. Senene sing lanang, oh gak ngerti wong lanang gak soleh yo ngene. Wong wiridan malah gak oleh, itu gak oleh. Wiridan mau tapi kudu jadi mana nih sholat kok gosong untuk agak dinikmati, itu mengerikan. Amal jariah. Yang kedua apa? Sodakotun jariatun, terus au ilmin yuntafau bih. Nah ini di hadis banyak dijelaskan. Gurunya, mohon maaf, ada berapa? Enggak. 6. Ditransport tidak per bulan? Berapa? 100. Itu takut ini. Ora nambahi lho Pak ora kabeh. Wong sing ora ganjaran mungkin ini kalau kadon. Ya, akhirnya. Enggak, ini maksudnya. Orang itu kadang berpikiran begini. Mulang yo wis sing penting ikhlas krono Allah. Mulang Al-Qur'an kok njaluk bayaran. Dari sing ngoten apa nek guru sing mulang kuwi terus ngene. Mbak, aku belum mulang kene tapi syaratnya dibayari. Foto to. Kayak ini kok rokok-rokok belum TPK itu Mbak, iso ngelangi mulang kene aja. Yuk gak takon aku dibayar piro. Ya, itu sudah bukti ikhlas, Pak. Tapi kalau ngajar di sekolah saya tanya per jamnya berapa? Kan gitu. Nggak mungkin kalau guru. Ada sing mulang TPK, saya sudah pengalaman 7 tahun mau mulang TPK. Sekalipun nggak pernah tanya, ini aku dibayar piro? Memang kalau dibayar itu tahun. Tuh kok mau ngambil sepisahnya di persoal no. Ya mau kami bareng juga dikelateni teteh dulu kita pergi. Ya mau malu. Jangan bisa oleh lo. Oh sudah dapat. Ya kita tahu. Ya. Lu enggak itu orang kok ngarepe wong enggak. Karena ada, mohon maaf ya, desa itu mek ngongkon gantung piro lah kanggo TPK itu gak betul. Setenge gak betul. Beneran ora setenge. Ini rokoknya to. Aku ngomong ini dan ditambahin kan bukan. Lho iki kan keapian kok. Kalau keapian itu salah rugi ini. Lah ya loh, enggak ada ruginya. Jenengan ya untung wong berarti pikir tukang masyarakat alah. Jadi enggak pakai larang mau berdoa satu saya mau satu semuanya supaya menang. Nah, kalau ibu dia pikir KI. Jadi kan bisa dibawa KKN. TPI enggak perlu kan. Alhamdulillah. KKN dukungan mau jaya. Wong sing tak udah kalau mandi kok TPI. Jadi kok orang bujurnya kata ngomong orang alhamdulillah dia kalau TPI pamer-pamer ini. Bulan ke. Itu guru tidak. Orang masih takon butuh ikhlas. Kurang ikhlas apa jajan? Hah? Mulang gak ngombe gak urusan. Kok santrine pinter? Apa mana gak nakal lah? Wes bahagianya guru TPI wes. Wes pol. Diulang gampang, diulang lancar, kontrolin, dukung kayak mlebu. Guru TPI kuwi susahne, paling mlebu murid gak enek. Persoalan gawe bayaran ini ora tau susah. Jawabnya biasa ngenes. Nah bangga, oh betul. Ada orang mengatakan harus ikhlas, padahal kata Rasulullah apa? Inna ahaqqoma ajron alaihi kitabullah. Yang paling berhak orang minta bayaran intinya adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Jadi umpomo elek-elekan itu api-apian kerjanya. Guru TPK membuka pendaftaran guru TPK. Sing daftar terus film. Saya ini pernah juara 1 tingkat Jawa Timur. Misalkan begitu. Wani bayar pinten kula. Jadi
Oleh lah. Juara siji. Tapi gak juara ya gak usah bayar. Juara Omaega terus wani bayar pinten. Walaupun saya selama ini kalau ngajar Quran Pak, justru orang kalau privat itu tanya, Ustaz, pinten per bulannya? Selalu begitu. Alhamdulillah saya tidak pernah ngomong berapa. Saya cuma bilang begini, sing penting dengan sakit maos, bulan ini dikai jari rapopo, orang nafik ngomong begini. Tapi lek jenengan boten monggo, lek boten enten nggih, boten napa-napa. Wis ngono tok, biasa lambe Pak. Biasa lambe. Dirwati muga-muga enek, walaupun ndak narjet, mencet lho. Betul. Ini tak mengaku walaupun ndak narjet. Ya toh? Bayangkan saya dulu di pondok itu dapat bayaran 150 dari privat satu orang, maaf 2 orang itu 100 Pak. Loh, nek pondok itu full satu dino, jepeken. Oleh saya privat karena saya tidak menghargai, justru 1 bulan 4 kali toh itu dikasih 100. Engko lek koyo oleh klambine bojoku, oleh klambiku, oleh jajan Pak. Ya, ini cerita ya, seberapa yang kaya koyo boleh jajan ngoyo ora. Yo ngomong ae buku. Lho, tuku dhewe iso, tapi oleh kekean kudu beda. Ayo nggih nomor. Nggih. Wah. Wong iki kamu kalo. Mau ke kepala ini kekeki walaupun nek nggih Pak Bener nggih. Nek jajan kita kan lho anu ya seneng. Padahal tuku dhewe jadi yo iso. Nah, ngoten nggih. Makanya nun sewu pengajar yang katanya 6 orang semangat. Suaminya ikhlas dong? Suami yang mengajar maksudnya? Ikhlaskan nggih. Diikhlaskan. Tapi lek dilarang gak oleh batal. Misalkan ada suami, kalau ulang, orangnya bayar rame ayo. Wis dengan mandek gak usah ulang. Istighfar sinake astagfirullah dengan ngapura bojo kula. Lho nek betulan karena wajib taat kepada suami. Istri saya ini mau ngajar, diminta ngajar di TK, enggak boleh. Oleh saya. Enggak boleh maksa. Yus bagaimana silasan? Tapi ada TPQ Pak. Begitu bilang, "Bang, aku ngajar TPQ kalau bayarannya enggak apa-apa. Engko aku sing bayar." Enggak, sampai sekarang. Tapi guru TK enggak boleh. Kenapa? Bayangkan nanti siang jam 10 baru pulang, jam 11 ke TPQ, engko bar maghrib sik mulang, bar isya sik mulang. Kapan to Pak? Terus ora sambat aku. Ini mulai sambat ya kan? Harus terus aku. Jadi lek kowe nyantai dino Sabtu pas gak pulang akad ini lho. Sudah bareng aku. Kowe nang omah wis ngaroni to. Sing loro wis kuliah, sing loro wis mondok, itu cuma berdua. Itu semua tersuruh dengan metu ngaji ning butuh karo nang mrene. Mau takjak bulan rono, nostalgia ya tau kita belum jalan itu transmigrasi itu. Ngene sing kuliah sekali Bu, pas ngisi ngaji tentang itu, nang tahu keblok trauma jadi. Gua pun biasa keblok ini yo. Ya, saya itu sudah dalamnya saya enak. Baik. Pun ya, jadi kalau begitu misalkan kepala sekolah mengumumkan anak-anak mohon ya iuran sekian gitu sampai sekian, ini orang tua nggak usah ngomong begini, wah iya TPQ kok jadi kawin di tempatnya Pak Wahyudin itu bayarnya berapa Pak? 100.000 per bulan, gurunya per jam Pak. 1 jam selama 1 minggu sekali, itu kalau 4 kali sekali datang itu berapa? 100.000 pula. Berarti 1 bulan itu ngajar cuma 4 kali, dapatnya berapa? 400.000. Apa? Yuk tenang, gurunya dipilih. Sebabnya kalau gurunya tidak berkualitas, tapi saya sarankan kepada gurunya belajar. Tidak boleh, wis mau dari guru mau belajar, tetap belajar. Ya karena saya pernah jadi guru TPQ, ngoleh guru kok gak belajar.
muridnya kok gak iso-iso kuwi dianggep kok bodoh men karo gurune sing bodoh. Lah ini pengalaman loh, betul istri saya yang cerita. Jadi saya sebutkan ya, pokoknya masih saudara dengan istri perempuan Pak. Terus petang tahun ini loh, Rifat petang tahun kok gak iso Quran. Jadi bocah sing gedel apa gurune. Kalau dari nyonya aku loh, kita ngerti sing mulang sapa ikom. Kalau saya tak sebutno, lah aku jajan dari nyonya aku lo kenal tapi motornya ora iso. Motornya ora lancar, kok mrifati bocah. Ya bener, gak usah tahun, gak usah tahun lo kayak cuma motor aku ya. Maka gurune harus berkualitas itu tidak harus juara. Tapi belum belajar. Maka seminggu sekali saya minta guru itu kumpul, ngaji bareng kalau gurune di Semak. Ojo ini, karena saya pernah mengelola TPQ dulu di Bejo, Fisabilillah, Tunas Harapan namanya. Jadi seminggu sekali itu harus gantian. Ngoten nggih. Yang ketiga, awaladin bikin dia mengolah anak soleh yang mendoakan. Saya tanya coba, semua tiga-tiga yang tadi setelah mati tetap mengalir itu berada enggak di gedung TPQ ini, TPA ini? Pertama, sedekah jariah, ada kan? Ada. Ilmu yang bermanfaat, ada enggak? Bapak Ibu perhatikan, ketika guru-guru 6 tadi itu ngajar, kemudian anak-anak bisa baca Quran, besok anak-anak itu mengajarkan, cucunya besok mengajarkan, muridnya mengajarkan, jenengan yang sudah sedo itu tetap dapat, maka bersyukurlah menjadi guru TPQ TPA. Justru kalau dimulainya dari nol, Pak, A, Ba, Ta, dibaca A, Ba, Ta. Apa? A, Ba, Ta. A artinya apa? Bata, yo bataku kuwi. Sesekali bumi yo variasi. Kalau bumi ku kayak TPQ TK kan rodo NDRT. Ka oleh terus bodoh. Yo gak kerasa, makanya rodo NDRT biasa ya. Anak-anak, yo. Padahal anak dhewe ngomong atau ngomong anak-anak, gak tahu. Mau muridnya pipis lo ngarepe. Masya Allah, ganteng kalau pipis ngomong malu Pak. Lek anake goblok hebatnya bahagianya orang gak ngalahin guru TK, guru TPA, TPQ. Yang ketiga, anak yang soleh. Harapan enggak? Harapan nanti kalau sudah bisa baca Quran kan sampai pada Quran. Syukur kemudian ada TPQ tingkatan apa? Menterjemah Al-Quran. Bisa itu. Memahami Al-Quran. Bisa. Coba Quran apa? Tiga-tiganya. Amal jariah ada, ilmu yang manfaat ada, anak soleh. Yo, anak soleh itu Masya Allah. Dan membaca Al-Quran itu Bapak Ibu, saya kembali, kalau tidak didukung oleh orang tua, anak itu seenaknya. Kalau di tempat di istri itu kan memang apa istilahnya, gara-gara corona dulu di TPA itu tutup, nggak boleh, kemudian ngaji di rumah. Anak sebenarnya muridnya juga yang di sekolahan. Nah, karena wis ngaji saenake lah. Ya walaupun bocah gak ngaji ibuke yo. Jangan dilakoni, Mbak, lah anak sampean kok gak ngaji, embut dolan ae bae iki. Lah kok gak mau ngaji memang. Lah begitu itu sulit. Orang tua harus mendukung. Kalau dengan tidak bisa baca Quran, anaknya kok bisa lancar. Bapak Ibu, siapa yang berteman dengan saya di Facebook, sudah saya upload itu, saya tentang apa?
orang bisu bisa baca Quran dengan lancar. Sudah pernah tahu? Masya Allah, saya lihat pertama kali itu menangis saya. Bacaannya bukan hanya bisa baca, tapi bacaannya bagus tur bener. Loh kita ini normal ini loh. Dia bisu. Kalau saya punya murid bukan bisu, tapi gagal di ETP. Jadi kalau saya tanya, Mas, siapa namanya? Yuk, lama belum jawab kayak gagap itu. Begitu ditempel gitu temannya coba gitu langsung. Saya bilang, itu mau Quran Pak. Audu, tak pikir ngomong. Ternyata enggak Pak. Begitu audu, basmalah, lancar normal, orang gagap belas. Tapi dia ngomong kok nyandet-nyandet. Itu gagap. Lah ini bisu. Bisu sama sekali tidak bisa ngomong, tapi bisa baca Quran dengan bagus. Jadi saya tak tunai di sini tidak tahu kalau saya sebut kayak ini. Saya tenang ya. Bisu akan tetapi menurut saya ngomongnya kalau sampai kayak tapi bacaannya kemudian kayak ini bisu ya. Bacaannya baik, benar, bagus, tajwidnya, makhrajul hurufnya. Orang bisu bisa. Jadi rugi kalau ada tempat TPA, TPQ, tempat mengajarkan Quran, kemudian putra putri jenengan yang zaman sekarang kok gak iso maca Quran, itu rugi nih wong. Wis rugi, arep apa jajaran? Sore itu maksudnya ya? Sore maksudnya. Nah, terus mau ngapain anak-anak? Timbang ngomong dicekeli ngene tok mentong ngomong sampai mendolo. Iya toh? Di sini paling 1 jam. Jam berapa? Jam 3 sampai jam 5. Jam 4, 1 jam loh. Ngomong astagfirullah. Rugi. Bu. Instruksi Pak Lurah loh. Dengarkan. Sing turun. Kalau parah nih Bapak. Perlu enggak, memang perlu keadaan itu, perlu pendataan keagamaan. Kalau pihak pemerintah desa yang melakukan, itu selesai. Misalkan gini loh, ini kalau cuma ngomong kosong merah, saya dengan anggap monggo bukan masalah. Enggak, karena saya pernah melakukan Pak, di desa saya dulu. Orang Islam di sini, berapa yang Islam? Sekian. Sing sholat piro? Oke. Sing gak sholat opo? Durung iso bacaane, opo perkara gak duwe sarung. Misalkan gitu, putra gak boleh ruko. Nah itu yang melakukan desa, walaupun yakin Pak Lurah akan dicemooh, enggak main pola yakin wis tapi ganjaran kok. Saya pernah melakukan dulu di desa saya. Tapi yang begitu diumumkan, nanti belajar Al-Qur'an, belajar doa sholat. Yes bisa, Indo begitu suatu angel motor Pak ini belum nih Pak. Ada yang ngomong gitu. Jadi mau Al-Fatihah tok iso niku pun api aku. Mung bulet ku dhewe ae tak pulang itu masyaallah. Gitu. Kabiro walhamdulillahi katsira wa subhanallahi. Ngono ku yo jeneng wong ngambut Pak. Kabiran walhamdulillah kasiran. Betul begitu sampai adikku tak terangkan itu ya diulang mulai belum begini nangis keluar wis ya gak jadi panggilan rang terus kabiro orang dia bilang yo wis bisa ngono barno jadi sampai mati mulai sholat yang untuk kabiran ora iso kabiro walhamdulillah kasiro yo rang kabeh mau terus dipun jaga ya gak apa-apa karena usia belajarnya itu sudah 60 harga apa jajan
bisa. Kan begitu kalau memang organisasi ke rasisme kan bisa. Nonton ben iki loh. Nanti ada slogan sumber sono apa sih? Apa bilang dari tahun Quran. Wis pokoke ngono lah. Intine pakai sama Quran di usia segitu. Sing wis sepuh-sepuh wis upane iku mau wis barno. Tapi sholatnya itu boleh sakit ya sholat. Sak iso-isone Pak. Nggih, jangan dipaksa loh. Misalkan isone Al-Fatihah yo ben, Pak Mudin dianu kok mungkin. Tapi coba den-den ini kaceran nanti enggak tahu lagi. Kalau ngomong dipecat ya Pak Ura. Yakin dipecat contohnya di jalur. Loh, ya bener kan? Loh enggak, kita itu kadang-kadang niat api, misalkan kalau ingin perdataan apa, itu yakinlah ada pro dan kontra. Tapi sebenarnya niatnya api orang pemaksa, orang kepengen rotok, orang sing minat, kan ngono to jane. Tapi kadang-kadang disudoni, ini, apa mana terus datae pas cedek pilpres, yakin. Jadi timnya sopo. Oh, ini yakin wong saya ini mau dari BRIN, Badan Riset Intelektual Nasional dari Jakarta. Saya punya tugas mendampingi di Kecamatan Gondang. Nah, itu pun oleh teman dipertanyakan. Ini kan mau berkata namanya pilpres, nanti dianggapnya begini-begini. Padahal itu penelitian dari pusat loh, Pak. APBN itu menggunakan anggaran negara. Tapi itu pun dipersoalkan oleh sebagian orang karena mempertanyakan tentang kondisi keagamaan masyarakat Gondang. Jadi tendensi apa loh? Undang-undang loh, BRIN itu resmi badan milik negara ya. Nah, cuma dari Kemenak yang sudah dampingi saya. Ngomong itu ya semua apa mana? Sing jelas gak ono hubungannya be legalitas ngono. Misalkan, makanya saya ini sebenarnya punya niatan itu. Saya kan penyuluh Pak. Mau misalkan, di desa sini coba mau kita teliti keagamaannya. Yo khawatir loh zaman saya itu loh. Ini loh. Ayo ngomong, penyuluh rekong mengadakan di desa apa? Yakin jadi pro dan kontra. Tapi lewat ini kalau sampai supaya barangkali hal itu bisa dilakukan ya hanya untuk amar ma'ruf nahi anil, bukan berarti musik gak sholat gak disolati, gak. Selama mungkin seono wis ora kuwatir mesti disolati, mesti. Nah, perkara liyane gak nyolati, urusan sing gak nyolati. Dengan kok bisa bingung, mayit itu nggih disolati gak disolati. Selama mayit itu baik, itu tetap baik. Tahu maksudnya? Jadi ojo kuwatir, aku nek kok sing nyolati gak masalah. Sing dusu sing gak nyolati, sumber sono kono wong Islam mati sitok. Ternyata gono sing nyolati, sing dusu kok ora Pak Lurah, Pak Mudin kok. Wong Islam sak sumber sono lho dosa kabeh, masalahnya ngono. Mayit tidak apik, gak urusan. Pangga iso besok jawab pertanyaannya, senajan gak diajar Pak Mudin. Iso jawab, mana kok buka? Pangga iso jawab. Bapak kok apel kok sing mati Mudin ngarep sing mati Mudin. Iki ora usah ditarke ngentai. Mudin kok sedol kok sing ditarke sing itu Mudin. Iki jenenge ngentai to. Kok iso ngomong lah ngene. Lho. Mulai segera iki Mudin dong. Dari malaikat itu biasa. Pak, ini kacau ini. Harus dipakai tapi jujur ini. Kalau mungkin mati terus sudah dipakai, lalu ada sinasan. Ya. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kesan keluhan jenazah ini boten mesti kapan. Nah, gitu. Mugi-mugi mawon kita ini langsung atau tidak langsung niku mendukung langsung atau tidak untuk hal-hal
yang baik, termasuk adanya TPA atau TPI atau TPA Al-Aminiti. Jadi langsung atau tidak, tahu maksudnya? Dulu saya pernah cerita dengan siapa, almarhum Pak Budiani, temannya. Ada sebagian yang kenal Pak Budiani itu orang Kertosono. Kalau dina ke Kertosono hidupnya Bangjo, ya ke barat jalan itu ada rumah tingkat, itu sudah sepuh, lorong-lorong. Waktu itu ada orang PCM itu begini ke beliau, Pak Bun, jenengan pun sepuh, pun sakit-sakitan, pun boten sadar, boten ngurusi panti, kersane fokus kepada kesehatan. Apa kata beliau? Mati-mati yo aku dalam keadaan berjuang. Terus makin itu kok sampai mati itu. Almarhum Busul Dusin, tahu ya? Ibu-ibu yang Kertosono tahu ya? Busul Dusin itu. Nah, ini kan sakit parah. Diparani oleh Pak Sumianto almarhum. Waktu itu masih sakit, kata Bu, gak usah ngurusi TK Aisyah. Apa kata beliau? Bukan apa-apa Pak. Toh umpama kula mati dalam keadaan ngurusi TK, berarti saya mati dalam keadaan berjuang. Insya Allah menjadi sangu saya di akhirat. Mana kula panjenengan sami langsung atau 3 BED kongkon itu yo tak bendahare jadi oleh apa ya? Oleh cerakuan iya. Iya toh, nek dianggap gak bener orang sisi udah kan jadi cerakuan. Yakin begitu. Padahal sing aku iki gak nyumbang. Ya repot kok senenge. Saiki kok akeh wong wis mulai miring. Gak nyumbang. Lho, duwike lho nyandi lho sak gak mungkin tapi tak hitung ngene. Hitung. Nah, gak kira tes samu terus jadi apa gak jelas iku. Wis, mega anu. Nyumbang gak. Iki padha mbek wong ngentai wong apa mani wong adan lho. Sing kok ditakoni itu saestu. Si fulan ada ke masjid A, ada masjid B, si masjid A masjid Muhammadiyah, masjid B masjid NU. Lah sing gak salah iso komentare. Abane kok koyo suarane iku. Jadi bunglon kok piye? Ning masjid NU ya ada, ning masjid Muhammadiyah ya ada. Yo gak jelas. Pikirku kok sing gak jelas awakmu. Lah gak salat to malah wong adzan oleh adzan ning masjid NU dirokno, adzan masjid Muhammadiyah dirokno. Arep kok ning masjid NU yo masjid NU kok gak oleh adzan ning masjid Muhammadiyah. Oh yo enek ketempat ngono. Sinasan ini mami ning masjid Indiae. Masjid Drenes itu yo nek wong NU tapi kok mami masjid Al-Fatah, Al-Falah. Terus ono penyamadayan itu ya. Saya ini wong imam yo belum terus apa nih. Terus ya maka kalau itu imami dengan dia wis oke, aku biasa takon aja khawatir. Bismillahirrahmanirrahim, kok ya? Tandur Pak. Oke. No. Dan malah sini mau tandur sini Pak. Ya tak sini mau. Tak angel-angel ngono. Wis jelas apa enggak? Ya jelas aku. Iya kan toh? Sing gak jelas wis sing takon tok. Karena mohon maaf bukan Bosina seni belum enggak, selama ada ketentuannya ulama membolehkan. Yo kalau saya yes mawon. Ngoten lho. Pripun jajal? Cocok apa ora? Cocok, tidak cocok yo bar kok enggak cocok. Kan ngoten. Lho iya, saya biasa begitu. Kenapa? Ya supaya apa? Orang itu oh ternyata Islam itu begini. Orang Islam kok saklek, ngerti saklek ya? Memang ada yang saklek, ada yang nggak saklek. Yang saklek itu apa misalkan? Sholat sehari 5 kali, yang wajib, wis kuwi saklek Pak. Kok ono sing ngarani telu, nah kuwi berarti musafir terus Pak. Jadi nggak tahu mulai, kerja itu pindah-pindah. Mari ke Kalimantan, yang Sumatera, Maluku, yang Bali. Sholat 5 waktumu, sholatmu sehari semalam pirang waktu, turun waktu. Loh, sampe apa malu aliran atau toriko apa ngomong? Ya udah, ini kok udah disampaikan. Cuman karena aku musafir terus. Mari dari Sumatera turun tahun, itu musafir loh. Wih, luhur biasa tak lakoni di waktu luhur.
tok to maghrib ke isya tak lakoni waktu maghrib ke waktu isya berarti loro to subuh mandi jalan berarti aku sholatnya mek 3 waktu ojo langsung ngamuk mah ngaliran sesat itu bener tapi lek ene omah kok kalau iki jenenge gak bismillah gak basmalah sampai gak maca bismillah pun itu masih masuk dalam pendapat Imam Madzhab. Imam Maliki mengatakan bismillah gak usah. Imam Hanafi siri, Imam Syafi'i jahar, Imam Hambali jahar. Nah, wis to. Jadi sinasan misalkan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti melu sapa? Imam Hanafi. Umpama enek sinasan ini. Gak mau apa-apa. Pelan yoga banter gak? Alhamdulillahirabbil alamin. Melu sapa? Imam Malik. Umpama sinasan Bismillahirrahmanirrahim. Melu sapa? Nah, wis oke. Berarti gak melu nabi, Pak. Melu nabi. Sebab Nabi yo tahu jahar, yo tahu siri. Cuman siri oleh kata Imam Malik itu maknanya gak ngoco loh, gitu Pak. Hadisnya yo siri. Melu nabi, melu. Lek sing gak melu nabi kuwi yo bismillah gak, alhamdulillah gak, amin toh. Aduh, ono Al-Fatihah kok gimana? Amin. Apa Pak? Disebutnya amin Pak. Amin, siapa sih Pak maksud? Disebutnya amin Pak. Maksudnya tadi ngomong amin itu gara-gara deklarasi terakhir itu jadi rame. Walaupun begitu jenengan kok gak cocok, kemudian kok gak milih Pak Anies kalau Pak Muhaimin, jenengan kayak sholat kudu tetap mau amin loh. Saya kira bertanggung jawab. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum. Aku gak milih Anies kalau Muhaimin kok. Anies Muhaimin singkatannya amin. Oh, dari jotos. Kok ini kalau kita mengatakan persis 11:30 menuju sehat sedoyo ada umur. Ini dipelasakan kersane karo sehat tenangan. Lho kok ketemu harus mulai ini ngarep wong itu bahagia. Tapi jangan mudah-mudahan bahagia jasmani rohani panjang umur barokah mekaten kemawon mangke sing donga idune mpun kula tak langsung pamit. Dilanjutkan acaranya nggih. Sing kuat semakin suwe semakin kemeng ganjarane semakin makaten ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.